Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics class. Di video kali ini kita akan membahas tentang aljabar dengan submaterinya adalah faktorisasi aljabar. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah faktorisasi sederhana. Contohnya, ada 12x ditambah 18 sama dengan, nah di sini kalian lihat dulu bilangan yang ada. Di sini kan ada bilangan 12 dan 18. Nah, 12 dan 18 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Kan sama-sama bisa dibagi 6 kan ya? Jadi di sini 6. Oke. Terus kita buka kurung. 12 dibagi 6 jawabannya 2. X-nya tetap X. Tandanya plus, berarti tetap plus. 18 dibagi 6 jawabannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 6 2x tambah 3. Ini adalah hasil faktorisasinya. Contoh berikutnya ada 11AB dikurangi 3A. Nah, kalau bilangannya kalian lihat dulu, di sini ada 11, ada 3. Apakah sama-sama bisa dibagi? Kan nggak bisa ya, karena sama-sama bilangan prima. Oke, nah sekarang kita lihat variabelnya. Di sini ada variabel AB dan di sini ada variabel A. Nah kan ada yang sama. Yang sama apa? A. Kita tulis A. Kita buka kurungnya. 11AB dibagi A berarti kan tinggal 11B. Karena kan A-nya sudah diambil ya. Ini min, berarti di sini min. 3A dibagi A, berarti kan A-nya hilang. Tinggal 3. Nah, ini jawabannya. Itu. Contoh berikutnya ada 6x kuadrat ditambah 15xy sama dengan, nah di sini ada 6, ada 15. Sama-sama bisa dibagi? Betul, bisa dibagi 3. Kita buka. Jadinya 6 bagi 3 kan 2x kuadrat. Ditambah 15 dibagi 3, berarti kan tinggal 5xy. Ini ya. Nah, di sini terus kita lihat lagi. Ada nggak yang sama? Yang di dalam kurung ada yang sama nggak? Oh, ternyata ada yang sama. Yang sama apa? Mereka sama-sama punya X. Nah, berarti X-nya kita keluarkan juga. Berarti 3X. 2X kuadrat dibagi X berarti kan tinggal 2X. Ditambah 5XY dibagi X tinggal 5Y. Nah, ini adalah hasil faktorisasinya. Jadi, untuk mencari faktorisasi aljabar dalam bentuk sederhana, yang pertama kita perhatikan adalah bilangannya. Jadi ada sama-sama bisa dibagi enggak gitu ya. Terus kalau memang enggak ada, berarti kita lihat ke variabelnya. Selanjutnya adalah faktorisasi dalam bentuk x kuadrat plus bx plus c. Langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah x kuadrat plus 7x plus 10. Nah, ini gimana cara memfaktorkannya? Kalau di sini ada x, di sini ada x, tapi di sini nggak ada, ya kan? Terus misalkan kita lihat bilangannya, di sini 7, di sini 10, di sini juga nggak ada. Malah kayaknya nggak bisa difaktorkan kan? Tapi sebenarnya caranya tidak seperti faktorisasi sederhana yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Caranya, kita buat kurung dulu. Ya. Kita buat kurung. Terus kan di sini X ya.
Di sini kan X-nya cuma 1 ini aja. Berarti kita tuliskan di sini X, di sini X. Gini. Nah, terus yang di belakang ini diisi apa, ya kan? Oke, sekarang kita perhatikan plus 7 dan plus 10. Carilah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 10 dan kalau ditambahkan hasilnya 7. Kita mencarinya berangkat dari perkalian ya. Jadi di sini kan 10. Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Kan pilihannya ada 1 kali 10 terus sama 2 kali 5. Nah, ini mana yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya 7 gitu kan ya? Nah, kita cari. Kalau dijumlahkan hasilnya 7, berarti kan kalau ini dijumlahkan hasilnya 11. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 7. Nah, berarti jawabannya adalah nih. Kita tuliskan. Berarti di sini 2, di sini 5. Plus. Gitu. Selanjutnya, contoh berikutnya ya. Ada X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan, nah, pertama kita juga bikin kurungnya dulu. Terus tulis X-nya. Setelah itu kita perhatikan ini. Oke. Kita berangkat dari perkaliannya ini ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Ada 1 kali 12. Ada 2 kali 6. Ada 3 kali 4. Nah, coba kita jumlahkan. Dijumlahkan. Kalau misalkan 1 tambah 12 hasilnya adalah 13. 2 tambah 6 hasilnya 8. 3 tambah 4 hasilnya 7. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah 7 ini kan ya? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah di sini positif 7. Padahal di soalnya adalah negatif. Tuh, ini negatif ya kan? Padahal di sini positif. Bagaimana? Tinggal kita ubah saja tandanya. Berarti di sini negatif. Kalau negatif berarti yang kita tulis di sini adalah negatif 3 dan negatif 4. Boleh terbalik. Misalkan negatif 4-nya yang di depan, negatif 3-nya yang di belakang, itu nggak masalah. Contoh berikutnya. Ada X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Kita buat juga kurungnya. Kita perhatikan positif 3 dan negatif 10. Oke, tandanya harus ikut ya. Sekarang kita hitung perkaliannya. Kalau negatif 10 itu kan kemungkinannya 1 kali 10 atau 2 kali 5. Gitu kan ya? Coba kalau misalkan kita jumlahkan, di sini dijumlahkan hasilnya 11, kalau ini dijumlahkan hasilnya 7. Loh, kok nggak ada yang sama? Padahal di sini yang diminta adalah 3. Gimana ini? Nah, kalau misalkan dijumlahkan hasilnya tidak ada, berarti kita kurangkan. Ya, coba kita kurangkan. 10 kurangi 1 hasilnya 9. 5 kurangi 2 hasilnya adalah betul 3. Nah, berarti jawabannya adalah ini. 2 dan 5. Ya. 2 dan 5. Tapi diperhatikan dulu. Kenapa kok dikurang? Padahal kalau tadi contoh-contoh sebelumnya itu kan ditambah semua ya. Kenapa yang ini dikurang? Karena itu tandanya salah satu dari mereka itu positif. Jadi mereka berbeda tanda. Kalau yang ini semuanya sama kan tandanya. Ini ya. Di sini tandanya negatif sama negatif. Kalau yang ini positif sama positif. Nah, kalau yang contoh ketiga ini berarti mereka beda tanda.
Bisa saja positif dan negatif, bisa saja negatif dan positif. Nah, mana yang positif, mana yang negatif? Kita kan nggak tahu nih kalau dilihat dari sini. Tandanya ini masih kosong kan? Di sini masih kosong. Caranya mencari tanda gimana? Kita perhatikan nilainya 3 ini. Nah, nilainya 3 ini apa? Positif. Berarti kalau dia positif, kita masukkan yang besar yang positif. 2 dan 5 yang besar yang mana? Yang besar kan 5. Berarti 5 ini yang positif, 2-nya yang negatif. Begitu. Beda lagi kalau misalkan contoh ya, ternyata bentuknya seperti ini soalnya. Min 3x min 10. Nah, kan sama semua ya angkanya ini ya. Berarti kan jawabannya x 2, x 5. Karena di sini nilainya adalah negatif ya kan? Nilainya negatif, berarti yang besar yang negatif. Berarti di sini negatif 5, di sini positif 2. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah faktorisasi dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak boleh 0 dan a-nya juga tidak boleh 1. Beda ceritanya dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi x-nya kan variabelnya 1. Nah, kalau di yang ini variabelnya itu nggak 1. Contohnya ya, ada 3x kuadrat ditambah 11x ditambah 10. Nah, beda kan? Di sini bukan 1 variabelnya, tapi 3 atau 5 atau 10 tergantung soalnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya kita kalikan 3 dan 10, kita kalikan. 3 kali 10 jawabannya 30. Nah, ini yang kita perhatikan. Positif 30 dan positif 11. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 30, kalau ditambah hasilnya 11. Berapa saja itu? Kan kalau 30 itu ada 1 kali 30, 2 kali 15, gitu kan ya. 3 kali 10, ada 5 kali 6. Nah, mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 11? Jawabannya kan 5 sama 6 ya. Ini kalau dijumlah hasilnya 11. Berarti ini yang kita pilih. Tapi ada sedikit perbedaan caranya itu sama yang tadi, yang kedua itu ya. Nah, kita perhatikan variabelnya ini. Jadi kalau di sini 3x ya, kalau di sini itu 3x kuadrat, berarti yang kita tulis di sini adalah 3x. 3x. 3. Nah, nggak pakai x ya. Yang jadi penyebut ini nggak pakai x. Baru kita tuliskan di sini 6, di sini 5 plus gitu. Terus kalau sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita lihat mana yang bisa disederhanakan antara yang depan ini atau yang belakang. Yang bisa disederhanakan adalah yang di depan kan ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3. Nah, kita keluarkan 3-nya. Kalau 3x dibagi 3 hasilnya tinggal x. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, yang di belakang tetap dibagi 3. Nah, di sini karena ini bisa dibagi kan tinggal dicoret. Hasilnya adalah x ditambah 2 dan 3x ditambah 5. Ini adalah hasilnya. Saya kasih satu kali lagi contoh. Contohnya adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Oke. Di sini berarti kan kita harus membuat kurung per. Nah,
Kalau di sini 2, ya kan? Berarti yang kita tulis di sini juga 2x, 2x, 2. Terus kita fokus ke sini, 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Positif, ya kan? Berarti kita fokus ke positif 12 dan positif 7. 12 ini berapa kali berapa? 12 itu ada 1 kali 12. Ada 2 kali 6. Ada 3 kali 4. Nah, yang hasilnya 7 adalah 3 kali 4 ini kan ya? Jadi kita tuliskan. Di sini 3, di sini 4. Positif, positif, gitu kan ya? Soalnya kan sudah positif 7. Di sini juga positif 7. Jadi kan nggak ada yang negatif, langsung positif, positif. Oke, dari sini dilihat dulu. Mana yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan yang depan atau yang belakang? Oh, ternyata yang bisa disederhanakan adalah yang di belakang. Yang di depan tetap 2x ditambah 3. Nah, yang ini 2x tambah 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. 2-nya keluarin. 2x bagi 2 hasilnya x. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, terus kita bagi 2. Kita coret, coret, coret. Oke. Hasilnya adalah 2x ditambah 3 dikali x ditambah 2. Nah, ini hasil faktorisasinya. Mudah bukan? Yang keempat adalah faktorisasi bentuk istimewa. Nah, di sini ada 3 bentuk istimewa. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Hasilnya adalah x ditambah y, x ditambah y. Nah, kalau dalam bentuk umum seperti ini pasti bingung kan ya? Nih, aku tandai dulu. Nah, kalian langsung aja ke contohnya. Kalau misalkan ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Oke. Kan di sini sudah sama nih bentuknya. X kuadrat langsung di sini x. Berarti kalau di sini x kuadrat, di sini juga x. Terus kita cek y kuadrat, ya kan? Kalau di sini kan y kuadrat, berarti di sini kita cek dulu. 9 ini bentuk kuadrat enggak? Bilangan kuadrat enggak? Oh iya jawabannya. Kenapa? Karena 3 kali 3 atau 3 kuadrat kan hasilnya 9. Nah, jadi kita akar dulu ini. Kalau diakar bisa berarti dia ada jawabannya. Ini jawabannya 3. Nah, sekarang kita cek. Di sini tuh bener enggak? 2 kali 3. Oh betul, 2 kali 3 hasilnya 6, gitu kan? Berarti cocok, berarti di sini plus 3 plus 3. Ini jawabannya. Nah, bentuk yang kedua adalah x kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat. Nah, sama dengan yang atas, sama persis. Yang bedanya adalah dia negatif. Bedanya cuma di negatifnya saja. Ya kan? Kalau di sini ini kan positif. Nah, yang di sini dia negatif. Oke. Contoh ada x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Nah, kita buat kurung, kita buat di sini x, di sini x. Terus kita cek dulu. Ini kalau diakar
Akar 16 sama dengan 4. Nah, kita cek di sini. Kalau misalkan 2 kali 4 berapa? Oh, ternyata 2 kali 4 juga 8. Jadi jawabannya adalah 4. Kita tulis 4, 4. Tapi karena di sini negatif ya, di sini negatif, berarti di sini negatif, negatif. Sama kayak ini kan ya? Sama dengan rumusnya. Kalau di sini negatif, berarti di sini hasilnya negatif, negatif. Gitu. Oke. Nah, bentuk istimewa yang terakhir adalah X kuadrat min Y kuadrat. Hasilnya adalah X ditambah Y dan X dikurangi Y. Oke. Ini adalah bentuk yang terakhir. Bedanya dengan yang tadi apa? Nah, kalau yang lainnya kan dia punya 3 suku, ya kan? 1, 2, 3 punya 3 suku semua. Nah, sementara yang ini dia punya 2 suku saja. Langsung aja ke contohnya. Ada X kuadrat dikurangi 81 Y kuadrat. Nah, gimana nih ngerjakannya? Itu langsung kita buat. Di sini X, di sini X. Gitu kan ya, karena di sini kan X kuadrat. Sekarang kita lihat Y-nya 81. 81 itu bisa diakar enggak? Akar 81 sama dengan 9. Nah, Y-nya kalau diakar tinggal Y. Berarti jawabannya 9Y, 9Y. Terus tandanya, yang satu positif, yang satu negatif. Positif, negatif. Boleh terbalik, misalkan negatifnya yang di depan, positifnya yang di belakang, nggak masalah. Gitu ya. Contoh lainnya, ada 4X kuadrat dikurangi 25. Nah, kita lihat di sini. Di sini 4, ya kan? Di akar 4 berapa? Akarnya 4, 2. Yang ini akarnya 25 sama dengan 5. Berarti jawabannya ya 2x 5, 2x 5. Yang satu positif, yang satu negatif. Contoh berikutnya, kalau misalkan ada X kuadrat ditambah 16. Nah, kalau ini bisa dikerjakan enggak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Tanda ini. Tandanya positif, penjumlahan. Padahal di rumusnya ini harus dia bentuk negatif. Gitu. Jadi kalau dia positif malah tidak bisa dikerjakan. Sekian video dari saya kali ini tentang faktorisasi aljabar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe ya. Terima kasih, stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.